Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel yang akan bahas anything about woodworking, review power tools, tutorial, dan kreatif DIY. So, buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan ragu guys untuk langsung subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Di atas meja ini sudah ada dua buah charger. Yang pertama adalah charger Nagawa dan yang kedua adalah charger produk dari JLD. Ini adalah bawaan dari Grinda Cordless JLD. Untuk impact range juga sama seperti ini. Cukup menarik charger ini. Sama seperti menariknya impact driver Nagawa dan Grinda produk dari Nagawa ini yang sempat ramai kemarin ya. Charger Nagawa ini dijual dengan harga 80.000. Nanti untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi. Kebetulan saya sendiri juga stoknya banyak untuk charger dan baterai produk dari Nagawa. Untuk baterai Nagawa saya akan review di video berikutnya. Oke guys, kita langsung saja untuk mereview dan menguji charger Nagawa. Kita bandingkan dengan charger dari JLD ini. Secara build quality ya cukup lumayan. Untuk packagingnya tidak ada, jadi hanya unit only seperti ini. Telanjang dia ya. Kemudian secara build quality cukup halus ya. Plastik-plastiknya rapi. Tetapi untuk di bawahnya ini tidak ada tulisan apapun. Ya. Juga tidak ada merek apapun. Merek Nagawa gitu tidak ada. Tapi ini memang dikhususkan untuk Nagawa atau merek lain. Misalnya NRT Pro, kemudian Ryu, kemudian Makita kalau Anda mungkin lagi pengen punya backup gitu ya. Karena mungkin charger Anda yang Makita cuma satu, ya bisa juga menggunakan ini sebagai backup, sebagai cadangan. Atau mungkin merek-merek seperti Sentinel, Molar, dan Xenon juga menggunakan charger yang sama. Di sini ada dua lampu untuk yang hijau dan merah. Jadi pada saat kita masukkan, kita colokkan ke PLN, posisinya adalah hijau. Kemudian pada saat pengecasan berwarna merah. Lalu pada saat penuh kembali berwarna hijau. Nah, pada saat kita masukkan baterai ini, dia seperti ada penguncinya ya, pengunci pada baterai. Sehingga ini sangat solid ya, tidak oblak, tidak apa. Kemudian untuk rilisnya, untuk melepasnya kita cukup menekan pengaman ya, atau kunci pada baterai. Kita tekan, baru kita tarik. Seperti. Yang pertama kita uji adalah berapa watt untuk standby-nya. 0,7 watt. 0,7. Kemudian pada saat kita gunakan untuk pengecasan, berapa watt yang dibutuhkan? Kita lihat nanti di wattmeter. Cukup besar, 29,1. Kemudian kita lihat di avometer, ini yang berwarna kuning. Kita ukur output voltase dari charger Nagawa ini. 21,7. Kemudian kita akan ukur lagi yang terakhir adalah berapa ampere outputnya. Kita menggunakan baterai produk Nagawa ini. Di sini tertulis 6 ampere. Tapi saya nggak yakin kalau ini 6 ampere. Nanti akan ada di review untuk besoknya. Kita pindahkan dulu ininya, kutub dari multitesternya. Kita akan lihat berapa ampere atau berapa arus yang mengalir dari charger ini untuk mengecas baterai Nagawa ini. Nanti lampu ini akan berubah menjadi merah. Berubah 1,21 ampere. Cukup besar sebenarnya ini. Watt yang dibutuhkan untuk mengecas baterai. Kemudian untuk yang di avometer warna kuning, arus yang mengalir dari charger ke baterai 1,2 ampere. Yang kedua, kita akan menguji charger produk JLD ini. Pertama kita ukur standby-nya 0,5 watt.
Kemudian berapa watt yang dibutuhkan untuk mengecas baterai? 14,1. Yang ketiga adalah kita akan ukur berapa voltasenya. Kita pindahkan dulu. Voltase atau volt dari outputnya charger JLD ini. (22,1). Tahap berikutnya saya akan menguji dan mengukur arus yang mengalir, arus atau ampere yang mengalir dari charger ini ke baterai. Nanti akan berubah menjadi merah. Ampernya ada di multitester warna kuning 0,56 ampere. Jadi output arus ya atau ampere yang mengalir dari charger JLD untuk mengecas baterai Nagawa ini adalah setengah ampere, 0,56. Berikutnya saya akan menguji ya durasi pengecasan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengecas kedua baterai produk JLD ini. Sekarang kita akan coba, kita ukur dulu voltase dari masing-masing baterai karena saya akan menguji seberapa cepat ya saya bandingkan charger JLD dan charger produk dari Nagawa. Di sini untuk baterai sebelah kiri 20 volt, kemudian satunya sama 20 volt juga. Nah, ini kebetulan sama. Sekali lagi ini bukan dari posisi kosong, tapi sudah saya pakai tadi menggerinda dan memotong besi. Saya nggak ada handphone satu lagi untuk timer, kita pakai jam analog, jam dinding biasa. Kita mulai jam 1 ini. Saya masukkan yang JLD, ini cas JLD. Merah. Kemudian yang Nagawa. Sama-sama merah. Kita akan lihat seberapa cepat untuk charger JLD dan charger Nagawa. 7 menit berlalu dan ternyata Nagawa merah, JLD merah. Sudah 35 menit dan ternyata keduanya masih merah. Saya akan ukur suhu dari chargernya. Pertama untuk yang JLD. 51,7. Ya, 51,7. Kemudian charger Nagawa 57,4. Chargernya sudah kita ukur, saya akan ukur suhu dari baterai yang menempel pada charger Nagawa. 33,3. Kemudian baterai yang menggunakan charger JLD. 31,8. Sudah 45 menit dan keduanya masih merah, JLD merah, juga Nagawa merah. Cek suhunya untuk yang JLD. 54 derajat Celcius. Kemudian yang Nagawa 53 derajat. Oke, sudah hijau ya di posisi 47 menit untuk yang charger Nagawa. Kemudian kita ukur voltase dari baterai hasil pengecasan Nagawa. Ya,
20,7 volt. Dari 20 volt ke 20,7 membutuhkan waktu 47 menit. JLD masih merah. Oke, sudah 1 jam ya. Tadi kita mulai jam 1. Dan ternyata untuk JLD masih merah. Untuk JLD sudah 1 jam lewat 10 menit. Masih merah. Oke, sudah hijau. Jadi di 1 jam 32 menit. Kurang lebihnya seperti itu karena saya menggunakan jam dinding, guys. 1 jam 32 menit karena tadi startnya jam 1. Kemudian kita akan ukur voltase dari hasil pengecasan 20,7, pengecasan JLD, kemudian yang pengecasan Nagawa sama 20,7. Oke guys, tadi kita sudah menguji charger Nagawa dan JLD ini. Ternyata untuk durasi pengecasan, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengecas kedua baterai JLD ya, dengan menggunakan charger JLD dibutuhkan waktu 1 jam 32 menit dari pengujian yang tadi. Kemudian yang Nagawa hanya dibutuhkan waktu 47 menit. Yang ini artinya 2 kali lipatnya. Ya, Nagawa lebih cepat 2 kali lipat daripada JLD. Kenapa ini bisa terjadi? Saya menganalisanya adalah kenapa ini bisa Nagawa 2 kali lipatnya. Karena watt yang dibutuhkan untuk input charge ya, untuk pengecasan, untuk JLD 14,1 watt, sementara Nagawa 29,6 watt. Jadi watt yang dibutuhkan itu Nagawa memang 2 kali lipatnya juga. Kemudian pada saat pengecasan juga kita tadi sudah mengukur dengan avometer yang warna kuning tadi. Untuk pengecasan charger JLD itu outputnya adalah 0,56 ampere. Sementara yang Nagawa adalah 1,21 ampere. Jadi ini pun 2 kalinya. Watt pengecasan 2 kali, ampere output dari charger juga 2 kalinya. Sehingga kinerja dari charger Nagawa ini memang ternyata 2 kali lipatnya JLD. Nagawa 47 menit, JLD 1 jam 32 menit. Dalam pengecasan ini saya tidak memulai dari 0 volt atau 15 volt, tidak, karena nanti akan terlalu lama. Tadi baterai hanya saya pakai untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, lalu saya samakan ke angka 20 volt. Untuk yang di sini 20 volt, untuk yang sini juga 20 volt. Dan ternyata endingnya atau voltase pada saat full juga sama. Yang dicas sama JLD juga hasilnya 20,7 volt. Yang dicas oleh Nagawa juga 20,7 volt. Jadi ini dari sisi baterainya juga memang seimbang. Tetapi hasilnya Nagawa lebih unggul. Charger Nagawa ini juga bisa digunakan untuk NRT Pro, untuk Ryu, untuk yang lain-lain, JLD termasuk. Atau mungkin bagi Anda yang hanya sekedar untuk backup ya, backup charger, karena memang kalau kita lihat JLD ini terjual sangat banyak ya, cukup berhasil JLD itu. Dalam penjualannya memang Power Tools itu berharga murah dan cukup bandel. Karena saya sendiri juga memakai produk JLD itu untuk 3. Yang pertama cordless drill 12 volt, kemudian Grinda cordless juga dari JLD. Juga saya masih menggunakan Impact Range JLD. Memang menurut saya itu produk yang sangat murah meriah, sangat worth it ya. Nah, tetapi banyak pertanyaan dari para subscriber, "Bang," katanya, "charger saya rusak. Kira-kira mendingan saya ganti pakai merek lain atau saya harus beli yang seperti ini lagi, yang JLD lagi?" Gitu loh. Nah, saya coba kasih pilihan, hanya sekedar saran. Kenapa kita tidak coba dengan Nagawa ini? Karena tadi kita sudah uji dan hasilnya ternyata bisa lebih cepat dalam pengecasan. Tetapi untuk charger JLD ini juga awet.
Saya ini awet, saya udah gunakan 1 tahun lebih dan masih baik-baik saja. Memang hanya untuk hobi, bukan untuk produksi. Oke guys, sekian video dari saya, review charger Nagawa ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.